Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, jawaban baik atau iya selalu berhasil membuat hati senang mereka yang meminta. Namun tujuan dari sebuah permintaan atau perintah bukan sekedar jawaban ya, melainkan tentu saja tindakan melaksanakan perintah tersebut. Jawaban ya boleh jadi merupakan bentuk dari kesanggupan. Namun terlalu cepat mengatakan ya supaya menyenangkan adalah bentuk dari sebuah kebohongan. Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang 2 anak yang disuruh ayahnya ke kebun. Yang pertama dengan segera menjawab, "Baik, Bapa," namun ia tidak pergi. Yang kedua menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Ada 2 tipe manusia dalam menjalankan perintah Allah. Pertama, mereka yang cepat menjawab ya. Mereka yang merasa diri pilihan Allah, yang dengan menjawab ya, selesailah sudah. Bagaimana dengan mereka yang menjawab tidak? Pelacur dan pemungut cukai, boleh jadi mereka lebih dahulu mengatakan tidak
namun kemudian mereka menyesal dan bertobat. Maka mereka akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang Yesus maksudkan dengan kalian tentu saja adalah imam-imam kepala dan pemuka bangsa-bangsa yang sangat cepat mengatakan ya. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, maka yang menjadi inti dari perintah Allah adalah pelaksanaannya. Tentu, ini juga tidak serta-merta berarti bahwa segala perintah harus diawali dengan kata tidak. Kalau bisa menjawab ya, lalu kemudian melakukannya, kenapa tidak? Namun hal ini mengingatkan kita bahwa penting bagi kita untuk bergerak dan melaksanakan kehendak Allah, bukan sekedar menjawab dengan kata. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, semoga kami dapat melaksanakan perintah-Mu dalam hidup kami. Semoga tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus yang melakukan kehendak-Mu. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.